Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Rudiansyah dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hak asasi manusia. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat kepada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan mengayomi, memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Macam-macam HAM. Hak asasi pribadi, personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lainnya sebagainya. 2. Hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Hak asasi ekonomi, property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak property rights adalah kebebasan dalam hal jual beli. 4. Hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan penyelidik, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidik di muka umum. 5. Hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. 6. Hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Ada dua faktor terjadinya pelanggaran HAM. Satu, faktor internal. Keadaan psikologi para pelaku, sifat egois, tidak toleran dengan orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM. Faktor eksternal. Perangkat hukum yang tidak tegas dalam dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum atau HAM. Teknologi yang digunakan secara kurang tepat. Contoh kasus pelanggaran HAM. Tragedi Trisakti 13 Mei 1998. Latar belakang. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 98 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 97 sampai 99. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gudang Nusantara pada pukul 12:30, namun aksi mereka dihambat oleh blokade dan Polri dan militer datang. Kemudian beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17:15 para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad,
Batalion Infanteri 202 pasukan anti huru-hara Kodam serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis, meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam. Hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam yang tembakan peringatan. Kronologis peristiwa terjadi Trisakti 13 Mei 98, 10.30 10.45. Aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti. 10.45 11. Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya. 11 12 25. Aksi orasis serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. 12.25 sampai 12.30 masa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang. 12.30 12.40 Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur masa untuk tertib dari barisan. 12.40 12.50 pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR DPR melewati kampus Untar. 12.50 13.00 Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakbar, Jakarta Barat. 13 sampai 13.20 barisan Satgas terdepan masih menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat. 13.20 13.20 13.30 13.20 nyampe 13.30 tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadi kemacetan lalu lintas. 13.30 sampai 14.00 masa duduk lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. 14.00 sampai 16.45 negosiasi terus dilanjutkan dengan Komandan Dandim dan Kapolres, dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR dan DPR. Polisi memasang polis line, mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. 16.45 nyampe 16.55 wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa. 16.55 nyampe 17.00 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. 17.00 nyampe 17.05 oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat. 17.05 18.30 ketika mahasiswa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus. Pada saat yang bersamaan barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus.
Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat informasi siap menembak dua baris jongkok dan berdiri. Aparat tersebut menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga melemparkan ke dalam kampus. 18.30 19.00 tembakan dari aparat mulai rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda menuju RS. 19.00 19.30 rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan atau parkiran utama. 19.30 nyampe 20.00 setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. 20.00 nyampe 23.25 walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. 01.30 jumpa Pangdam Jaya Maijen TNI Syarif Saifuddin di Mapolda Metro Jaya hadir. Dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Maijen TNI Syarif Syamsuddin, Kapolda Maijen Pol Hanami Nata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R. Moedanton Moetejo, dan dua anggota Komnas HAM AA Barmuli dan Bambang W. Soeharto. Hak apa yang dilanggar? Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal 28A. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas terang-terangan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam kasus tragedi Trisakti 98, para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus itu telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak secara brutal. Akibat peristiwa itu 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian ini juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Opini dan analisis. Sebenarnya beberapa solusi yang dapat mengatasi kasus Trisakti, khususnya kasus yang berkaitan tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Pertama, pemerintah melalui Komnas HAM harus menyelidiki dengan selamat tentang yang terjadi pada saat itu, menyebab timbulnya masalah dan siapa saja pelaku yang berperan serta dalam masalah itu. Hal ini bertujuan untuk mengambil ahli kasus ini sebelum kasus yang kadaluarsa dan ditutup. Ketiga, menghargai hak asasi dari warga negara Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung tinggi. Begitu pula hak asasi lain seperti hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan mengemukakan pendapat, perlakuan yang sama dihadapkan hukum, dan lain sebagainya. Keempat, pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di Indonesia serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran HAM, pendidikan karakter, mempelajari HAM,
menegakkan HAM dengan berbuat baik, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.